Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Restu Febriana, dan di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat sebuah soal secara online menggunakan Google Formulir. Nah, jadi untuk video ini saya buat dikarenakan banyak sekali teman-teman saya yang ingin dibuatkan sebuah tutorial cara pembuatan soal secara online dengan menggunakan Google Formulir. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk langkah yang pertama, kita harus membuka aplikasi browser, entah itu contohnya Google Chrome ataupun bisa menggunakan Mozilla Firefox dan aplikasi browser lainnya. Dan tentunya untuk Google Formulir ini yang paling wajib adalah tersedianya koneksi internet yang memadai. Karena nantinya untuk soal pembuatan soal di Google Formulir membutuhkan koneksi internet. Oke, kita langsung saja ke langkah yang pertama. Kita masuk dulu ke aplikasi browser, dan di sini saya akan menggunakan aplikasi Google Chrome ya. Di sini kita buka dulu seperti biasa. Nah, seperti ini sudah masuk ke aplikasi Google Chrome, dan kemudian kita wajib masuk ke akun Gmail masing-masing. Tetapi kita tidak masuk ke Gmailnya, tetapi kita akan masuk ke aplikasi Google Drive-nya. Kita akan melakukan sebuah login ya, login dulu. Nah, caranya kalian bisa lewat pencarian ataupun di sini juga bisa Gmail. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, di sini nantinya kan ada sign in, dan juga kalau misalkan kita klik yang titik 9 ini, maka akan muncul layanan-layanan dari Google sendiri. Dari mulai YouTube, kemudian ada Google Meet, Google Drive, dan lain-lain. Nah, sebelum ke sana, dan saya sarankan silahkan rubah terlebih dahulu untuk bahasanya ya. Tetapi untuk teman-teman yang sudah paham bahasa Inggris tentunya tidak menjadi masalah. Oke, untuk itu silakan masuk ke setting terlebih dahulu, kemudian language, dan di sini kita langsung pilih show more. Nah, di sini kemudian pilih Indonesia. Nah, jadi langkah ini bertujuan untuk merubah bahasa yang nantinya akan muncul di aplikasi Google Chrome ini. Nah, kemudian oke. Nah, jadi di sini sudah kita rubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian kita lakukan login terlebih dahulu. Artinya kita bisa membuat Google Formulir. Oke, kita login dulu. Dan kemudian ini kita lakukan login menggunakan akun masing-masing ya. Oke. Kemudian klik berikutnya. Kemudian silahkan masukkan paspornya atau kata sandinya. Ini menggunakan email masing-masing. Kemudian klik berikutnya. Nah, nantinya akan muncul icon di sini disesuai dengan icon yang teman-teman gunakan. Oke. Dan untuk langkah selanjutnya, kita klik yang titik 9 ini. Kita klik saja. Nah, seperti ini. Kemudian pilih Drive ya. Nah, di sini kita pilih Drive. Nah, kenapa kita pilih layanan Drive ini atau Google Drive? Karena kita bertujuan untuk membuat sebuah wadah yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan file-file soal
yang akan disimpan di Google Drive atau disimpan di Awan ya, secara online. Dan tentunya proses ini membutuhkan koneksi internet yang memadai. Oke, jika sudah masuk ke layanan Google Drive, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk langkah selanjutnya saya sarankan teman-teman langsung pilih di bagian ini ada baru ya. Klik satu kali, kemudian silakan buat sebuah folder ya. Di sini ada folder. Nah, ini kita pilih folder. Kemudian kita ketikkan soal online. Nah, jadi kenapa kita membuat sebuah folder baru? Nah, tujuannya agar nantinya saat kita membutuhkan ataupun kita akan membuka soal-soal yang nantinya di-online kan, kita tidak akan kesulitan untuk mencari soal online tersebut karena kita sudah membuat sebuah folder. Oke. Kemudian buat, tunggu beberapa saat dan foldernya sudah muncul, kemudian klik 2 kali ataupun buka. Nah, seperti ini. Nah, jika teman-teman memegang beberapa mata pelajaran, misalkan teman-teman adalah guru dari mata pelajaran matematika, kemudian fisika dan kimia, saya sarankan teman-teman bisa buat di sini folder lagi, misalkan soal online matematika, soal online fisika, soal online kimia. Nah, tujuannya agar nantinya soal-soal yang akan di-online-kan tidak akan berserakan ya. Atau lebih mudahnya nanti kita dalam proses pencarian soal yang kita maksud. Nah, oke, kita langsung saja. Misalkan kita mau membuat folder juga, nggak jadi masalah. Misalkan saya di sini membuat soal TKJ. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih soal TKJ online. Nah, seperti ini. Klik. Nah, buat. Udah. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita klik 2 kali lagi. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman juga bisa di sini membuat lagi folder-folder yang lain sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, untuk di video ini saya langsung saja akan membuat sebuah file Google Form-nya langsung di sini. Nah, caranya klik kanan pada mouse. Klik kanan pada mouse. Kemudian pilih Google Formulir. Nah, pilih yang formulir kosong. Nah, di sini ya. Pilih ini. Ataupun teman-teman bisa pilih ini buat Google formulir kosong. Nah, sama saja seperti ini langkah-langkahnya. Formulir kosong. Oke. Dan akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Jadi, ini adalah tampilan dari Google Formulir. Oke. Untuk langkah selanjutnya, saya sarankan teman-teman langsung saja di sini membuat judulnya. Ini adalah soal apa yang kita buat. Oke, saya kasih contoh soal TKJ aja ya. Misalkan pakai mapel apa gitu. Soal TKJ sistem jaringan. Nah, seperti ini. Kalau misalkan mau ditambahkan dengan kelas juga boleh. Misalkan kelas 12 ya. Misalkan seperti ini. Oke, dan untuk soal yang nantinya akan kita masukkan ke sini, teman-teman bisa melakukan input secara manual. Misalkan kita ketik di sini soalnya apa, ataupun teman-teman bisa langsung melakukan copy paste dari soal yang sudah kita buat di aplikasi Microsoft Word. Oke, jadi ada beberapa pilihan. Disesuaikan saja. Dan saya akan langsung buka di soal yang ada di Microsoft Word-nya. Dan di sini ada contoh soal. Nah, seperti ini. Soal yang akan di-uploadkan ke Google Form. Nah, jadi untuk soalnya kita tinggal kopikan saja seperti ini.
kemudian masuk ke Google Form, kemudian paste. Nah, seperti ini. Jadi tinggal copy paste saja, copy paste, copy paste. Kemudian untuk pilihan jawabannya juga sama, kita blok seperti ini. Jadi teman-teman kalau bloknya di sini sih agak sulit ya. Di sini aja nih. Jadi ini kursor silahkan simpan di pinggir sebelah kiri ya, di tepi kertas nih. Sini klik kiri, tahan di mouse, kemudian dorong ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian bisa pilih klik kanan copy ataupun Ctrl C dan nantinya di sini Ctrl V. Nah, klik saja di sini ya di opsi 1 Ctrl V. Nah, seperti ini. Ini adalah soal nomor 1 dan ini adalah pilihan jawabannya. Nah, teman-teman bisa langsung nanti ubah si soal ini menjadi berpoin ya. Nantinya kan soal itu harus ada penghitungannya. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini teman-teman ya, jadi untuk di Google Form itu kita disarankan untuk pembuatan soal ini seperti ini ya. Nah, seperti yang nomor 1. Kalau yang seperti nomor 2 nantinya akan kesulitan pada saat melakukan copy paste. Nah, kita akan ubah saja di sini untuk tata letak pilihan jawabannya. Jadi diusahakan untuk pembuatan soal yang ada di Microsoft Word-nya itu susunannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi nantinya akan lebih mudah kalau misalkan kita membuat susunan soal seperti ini. Sangat mudah untuk melakukan copy paste. Jadi jangan dibuat pilihan jawabannya itu 2 kolom seperti tadi ya, karena akan sulit untuk melakukan copy paste-nya. Oke, untuk soal yang nomor 2 kita tinggal klik aja di sini di ujung klik, Ctrl C, kemudian simpan di nomor 2. Nah, untuk yang di nomor 2 berarti kita tinggal pilih aja nih yang plus, tambahkan. Nah, ini tambahkan pertanyaan ya. Nah, klik, kemudian Ctrl V. Nah, seperti ini. Kemudian kembali lagi ke soal. Nah, seperti ini kita blok lagi di sini, simpan, tek. Nah, seperti ini, Ctrl C, kemudian di opsi 1 klik dulu, kemudian Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, misalkan sudah ada 2 soal. Nah, jika sudah ada soal seperti ini, nah langkah selanjutnya teman-teman itu lakukan pengaturan ya. Nah, ini kan belum ada judulnya ya. Ini kita tinggal klik aja di sini nih, klik 1 kali. Nah, nantinya akan berubah menjadi judul soalnya seperti ini, kan sama ya. Nah, ini kan kita buat aja ya 2 soal aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, nah di sini kan ada alamat email nih ya. Ini kita ubah saja, jangan ini ya, jangan kumpulkan email. Jadi ini fungsinya untuk mengumpulkan alamat email siswa gitu ya. Tapi kita kalau misalkan tidak membutuhkan, kita hilangkan saja. Nah, untuk langkah selanjutnya, jika sudah ada soal seperti ini, kita akan lakukan penskoran ya. Nah, di sini ada setelan. Untuk soal, nah di sini ada di bagian presentasi itu kan di sini ada beberapa pilihan ya. Kalau misalkan ini tampilkan status progres, nantinya siswa yang menjawab soal nomor 1 atau nomor 2 itu berapa jumlahnya nanti ada di sini. Tapi kalau misalkan kita tidak memerlukan status progres, ya berarti kita tinggal hilangkan saja. Kemudian kalau misalkan kita membutuhkan pengacakan dari pertanyaan juga, kita tinggal checklist di sini. Dan di sini ada pesan konfirmasi. Nah, untuk pesan konfirmasi ini berfungsi untuk menampilkan pesan jika si anak itu sudah mengerjakan soal. Misalkan kita buat terima kasih atas, nah ini aja, seperti ini aja. Teman-teman bebas di sini untuk pesan konfirmasi
Nah, intinya untuk pesan konfirmasi ini berfungsi untuk memberikan informasi bahwa si soal itu sudah terkirim. Terima kasih sudah mengerjakan soal. Kita buatkan lagi, misalkan jawaban Anda telah kami terima, misalkan seperti ini. Selanjutnya di bagian, nah ini yang paling penting. Kalau misalkan kita bertujuan untuk soal ini nantinya akan menampilkan nilai, maka kita pilih bagian kuis. Nah, ininya jadikan ini sebagai kuis. Nah, jadi jika ini kita nyalakan, maka nantinya akan ada semacam penilaian dari tiap soal. Nah, kita nyalakan, maka soal yang kita buat nantinya akan bernilai. Nah, kemudian rilis nilai. Nah, untuk rilis nilai ini, jika kita pilih segera setelah setiap pengiriman, maka nantinya akan muncul nilai yang siswa kerjakan. Misalkan siswa tersebut mengerjakan soal 30 soal dan betulnya misalkan betul 20, salah 10, nantinya yang ditampilkan ke layar siswa adalah perolehan nilai ataupun perolehan jumlah skor yang benar gitu. Nah, jika kita pilih segera, maka akan langsung muncul nilainya ke siswa. Jika kita pilih nanti, maka siswa tidak bisa melihat skor yang dia peroleh. Tetapi tetap nilainya akan masuk ke sheet ya, ke sheet kita gitu. Itu tinggal disesuaikan saja mau segera ataupun nanti gitu ya. Kalau misalkan setiap siswa selesai mengerjakan soal skor tersebut ingin kita tampilkan langsung ke siswa, maka ini kita pilih saja segera gitu ya. Kalau misalkan tidak mau ditampilkan skornya ke anak, berarti kita pilih nanti gitu, disesuaikan saja. Nah, kemudian untuk respon ini kita tinggal disesuaikan aja ya. Kalau nilai ya pasti ini wajib ya, nilai poin wajib. Kemudian ini jawaban yang benar dan pertanyaan yang tidak dijawab. Nah, jika kita centang kedua ini, maka nantinya siswa bisa melihat pertanyaan mana yang tidak dijawab dan pertanyaan mana yang dijawab benar. Nah, untuk saran saya ini hilangkan saja, yang dua ini hilangkan, agar nantinya siswa yang sudah mengerjakan tidak memberi bocoran kepada teman yang lain gitu. Jadi ini adalah security ya, jadi keamanan gitu. Jadi yang ini kita hilangkan saja, ini hanya di bagian nilai poin saja. Nah, jika sudah seperti ini, pilih simpan. Nah, itu ya. Tapi kalau misalkan ini kita tidak membutuhkan, kita ini hilangkan saja. Oke, nah itu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk soalnya kita berikan nilai. Nah, di sini kan ada kunci jawaban, kemudian ada poin ya. Nah, kita pilih kunci jawaban. Nah, kita klik saja kunci jawaban. Untuk tiap soalnya itu kita mau kasih berapa di sini ya. Kita sesuaikan aja. Satu soal misalkan anak itu betulnya berapa gitu. Jadi untuk satu soal itu berapa poin gitu. Kalau misalkan soalnya ada 10, misalkan kita mau kasih satu soal itu 1 poin kalau benar gitu. Nah, ini kita kasih poin misalkan 1. Nah, kemudian untuk yang nomor 1 itu jawabannya apa? Misalkan jawabannya itu untuk yang nomor 1 keunggulan kabel UTP, misalkan kecuali adalah ini ya, keunggulan jaminan proteksi net ya. Nah, ini misalkan jawabannya pilih selesai. 2 juga sama, klik. Kabel STP bisa digunakan oleh teknologi apa? Misalkan jawabannya bus misalkan. Selesai. Nah, seperti ini. Nah, jika kita sudah membuat seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk pembuatan soal ini sudah selesai, kita anggap saja selesai.
Kemudian di bagian respon, nah ini kita wajib menerima tanggapan ya. Jika seperti ini nih, ini kan kalau misalkan kita klik kan warna merah. Nah, jadi nantinya pada saat si siswa mengakses alamat soal kita, maka eh, soal tersebut tidak bisa ditampilkan ke siswa. Nah, kita juga bisa di sini misalkan silahkan lihat jadwal. Nah, jadi maksudnya kalau misalkan kita atur seperti ini, ada tanda merah nih ya, tidak menerima tanggapan, maka nantinya siswa yang masuk ke alamat soal tersebut akan melihat pesan seperti ini, silahkan lihat jadwal nantinya. Dan siswa tersebut tidak bisa mengerjakan soal karena di sini kita mengatur ke tidak menerima tanggapan. Nah, jika waktu ujiannya sudah dimulai, maka kita wajib menggeser seperti ini, menerima tanggapan. Kemudian di sini kan ada tanda ini ya, speed sheet ya. Nah, itu wajib kita klik. Nah, kemudian ini kan ada nih ya, seperti ini, ada dalam kurung respon. Nah, berarti ini yang nantinya digunakan untuk menampung data siswa dan nilai gitu ya di sini. Dan sebelum ke sana, misalkan teman-teman kan wajib mencantumkan nama ya, misalkan nama siswa. Nama siswanya kita pilih di sini. Berarti untuk jawabannya kita nolkan saja, karena gak mungkin siswa memasukkan nama itu ada nilainya gitu ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini kita pilih wajib ya, wajib diisi. Nantinya kalau misalkan kita pilih wajib diisi, kalau di bagian nama siswa ini kosong, itu dia tidak bisa mengirimkan jawabannya gitu ya. Jadi ini wajib ya untuk nama siswa, ini harus diisi. Kemudian selanjutnya kelas. Nah, kita ketik kelas. Nah, untuk kelas saya sarankan untuk memilih drop down ya, jangan kotak centang. Teman-teman bisa pilih pilihan ganda ataupun drop down, dan saya sarankan sih drop down ya, agar nantinya lebih rapi gitu. Ini kita pilih misalkan kelasnya X, TKJ, ataupun kalau misalkan kita banyak pilihan, nah bisa seperti ini. Tapi kalau misalkan mau satu kelas juga gak jadi masalah, kita buat aja satu. Kita buat seperti ini aja, cuman ada 2 pilihan gitu. Dan jangan lupa untuk kelas itu tidak memiliki nilai ya, kunci jawabannya. Untuk poin kita kasih 0. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi pada saat siswa ini juga untuk bagian kelasnya kita isikan wajib. Nah, jadi pada saat nanti siswa mengakses alamat soal ini, maka yang paling awal ditanya adalah nama siswa gitu ya. Namanya siapa, kemudian kelasnya kelas berapa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menambahkan halaman yang lain juga boleh. Misalkan mau pilihan apa juga bebas gitu ya, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, jika sudah seperti ini, sudah berhasil membuat soal secara online ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita membutuhkan tampilan temanya, misalkan kita tinggal pilih aja di sini temanya seperti apa. Nah, di sini kan ada pilih gambar. Kemudian kita mau kasih gambar seperti ini. Nah, jadi nanti di atasnya itu ada semacam banner ya. Kemudian latar belakangnya misalkan mau warna apa, warna temanya. Nah, seperti ini misalkan. Oke, ini ada fontnya, font-fontnya. Nah, di sini juga bisa kita pilih. Nah, jika sudah, kita tinggal close aja. Nah, itu. Ini adalah menu bagian biodata dan ini adalah soal. Ya. Dan untuk teman-teman kalau misalkan mau buat lagi di bagian esai juga bisa di sini tambahkan esai. Misalkan soal esai juga bisa. Ini tinggal tambahkan pertanyaan aja di bawah. Gitu ya, bisa. Nah, jika sudah seperti ini, sebenarnya teman-teman udah selesai membuat sebuah soal secara online ya. Dan untuk melihat hasilnya, teman-teman bisa pilih ini ya,
pratinjau. Tinggal klik aja satu kali. Nah, ini adalah tampilan yang nantinya akan digunakan oleh siswa. Nanti siswa itu harus mengisi nama siswa. Jadi di sini ada tanda bintang, ini adalah berarti bagian ini wajib kita isi gitu. Kalau misalkan dilewat itu nggak bisa, ya. Kalau misalkan kita lewat ini kita nggak bisa mengirimkan jawaban gitu ya. Jadi harus diisi. Nah, ini juga sama harus diisi. Ini harus diisi ya. Nah, seperti ini misalkan nanti siswa mengisi form ini seperti ini, nama siswa, kelas, kemudian siswa itu misalkan menjawab seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini nih jawabannya. Nah, jika ingin membatalkan jawaban, tinggal klik aja ini, batalkan. Kalau nggak jadi gitu. Kalau misalkan jadi, ya kita klik aja. Kalau misalkan mau dipindahin langsung ke C, boleh. Misalkan dia jawabannya mau yang B juga, tinggal klik aja gitu. Nah, udah seperti ini. Nanti siswa itu wajib mengklik kirim ya. Klik kirim gitu kalau misalkan sudah selesai. Nah, kita wajib di sini membuat dulu ya, jangan lupa teman-teman sebelum memberikan link soal ke siswa, teman-teman wajib membuat speed sheet dulu ya. Nah, kita klik ini yang warna hijau adanya di respon. Klik ini. Nah, ini kita buat dulu ya nilai, misalkan di sini nilai soal TKJ SIM jaringan gitu ya. Ini berfungsi untuk menampung nilai-nilai yang nantinya akan muncul ya. Nah, kita buat. Oke, tunggu beberapa saat hingga muncul tampilan seperti Excel ya. Nah, seperti ini. Ini ada timestamp, jadi siswa tersebut mengirimkan jawabannya itu pada jam berapa gitu ya, pada tanggal berapa. Di sini juga nanti detail ada. Kemudian perolehan skornya berapa, nama siswanya berapa, dan jawabannya apa gitu. Di sini ya. Selanjutnya ini yang ini kita klik kirim ya. Nah, ini adanya di tampilan siswa gitu. Nah, kalau siswa tersebut misalkan penasaran skornya berapa, nanti bisa lihat skornya berapa. Nah, berarti total poinnya 2. Berarti yang dia jawab betul ya. Poin 2/2 ini berarti dari 2 soal betulnya 2 gitu. Kalau misalkan soalnya ada 10, nanti juga akan menyesuaikan untuk perolehan poin yang ada di sini. Nah, jadi ini yang ada di tampilan siswa. Kemudian, nah, ini adalah tampilan di speed sheet milik kita. Nah, jadi yang nama siswanya ini skornya ini ya. Dari 2 soal betulnya 2 gitu. Oke, jadi untuk pembuatan soal secara online di Google Formulir itu sudah selesai, dan untuk pengecekan adanya di folder yang sudah kita buat ya tadi ya. Di sini kan ada 2 file nantinya. Setiap kita membuat Google Formulir, nantinya kita akan mendapatkan 2 file. File yang pertama yaitu Google Form-nya, tampilannya dari soal tersebut. Kemudian satu lagi adalah file spreadsheet-nya atau file Excel-nya yang nantinya digunakan untuk menampung data siswa dari mulai nama, jam berapa dia mengirimkan jawaban, kemudian skornya berapa, adanya di sini ya, yang ada di sini. Ini adalah soalnya, ini adalah tampungan jawabannya. Oke? Dan ini hanya tahapan awal ya. Jadi untuk pembuatan soal ini saya buat sesederhana mungkin agar teman-teman bisa lebih paham untuk cara pembuatan soal secara online. Oke ya. Satu lagi tadi ada yang lewat. Nah, pendistribusian link soal kita klik aja kirim. Nah, kemudian di bagian ini ya. Nah, ini kan ada ada semacam icon link ya. Nah, ini. Nah, sini diklik, nantinya kan ada tautan tuh. Kita mau perpendek bisa ya, ataupun misalkan banyak seperti ini bisa. Kita perpendek aja, kemudian klik salin. Oke. Dan kita nantinya
Untuk alamat tersebut silakan dipastekan di entah itu di Facebook ataupun di WhatsApp ya, di grup WhatsApp untuk didistribusikan ke siswa. Nantinya link yang ada di sini ya, link ini akan diakses oleh siswa dan siswa nantinya bisa mengerjakan soal yang sudah kita buat. Oke? Oke teman-teman, itu saja video tutorial tentang pembuatan soal online menggunakan Google Form ya, secara singkatnya saja dan ya secara mudahnya saja gitu ya. Dan untuk pengaturan-pengaturan yang lainnya insya Allah nanti akan saya buat di video yang selanjutnya. Dan untuk di video tutorial ini saya ucapkan sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.